Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Loliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman kelas G yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita berdoa sejenak agar diberi kelancaran dalam proses belajar dan diberi kemudahan dalam mengingat dan memahami materi yang akan kita pelajari. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Angelia Agustin dengan NPM 2113053 sebagai moderator. Yang kedua ada Dinda Rahmadina dengan NPM 211305396 sebagai notulen. Dan yang ketiga ada Vinka Frisilia dengan NPM 215305325 sebagai penyaji materi. Baik, kami di sini akan menyampaikan materi dengan tema ijtihad. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Vinka. Kepada Saudari Vinka disilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dari ijtihad. Ijtihad seakar kata dengan jihad dan mujahadah, yang artinya kesungguhan dan usaha keras. Ijtihad dalam pengertian yang luas berarti penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat atau hadis. Sedangkan dalam konteks istinbat atau penetapan hukum, ijtihad adalah penggunaan pikiran untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis Nabawi. Secara bahasa, ijtihad berarti pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, yaitu penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Next. Kemudian pendapat dari Muhammad Iqbal menamakan ijtihad itu sebagai the principle of movement. Mahmud Syaldud berpendapat bahwa ijtihad atau yang biasa disebut dengan ar-ruyu mencakup dua pengertian. Yang pertama, penggunaan pikiran untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari sesuatu ayat atau hadis. Next. Kemudian tujuan dan fungsi dari ijtihad. Tujuan adanya ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat dan waktu tertentu. Fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Meski Al-Quran diturunkan secara sempurna dan lengkap, bukan berarti kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran dan hadis. Next. Kemudian macam-macam dari ijtihad. Yang pertama, ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tidak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujui dalam suatu perkara. Yang kedua, ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adinda Rahmadina. Pada Saudari Adinda Rahmadina dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Vinka Frisilia. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang macam-macam ijtihad ditinjau dari segi mujtahid dapat dibagi dalam yang pertama ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak
atau mujtahid fi syar'i adalah orang-orang yang melakukan ijtihad secara langsung, secara keseluruhan dari Al-Quran dan hadis, serta seringkali mendirikan mazhab sendiri seperti halnya dengan para sahabat dan para imam mazhab. Yang kedua ada mujtahid mazhab atau mujtahid fi mahjab atau fatwa mujtahid, yakni orang-orang yang mengikuti salah satu pendapat mazhab dan meskipun dalam beberapa hasil ijtihad berbeda dengan imam ataupun guru. Yang ketiga ada mujtahid fi masail, yaitu mujtahid yang berijtihad pada beberapa masalah dan tidak bergantung pada mazhab tertentu. Misalnya, Al-Hasan berijtihad tentang hukum warisan dan lain-lain. Profesor Dr. Roshidi berijtihad tentang filsafat Islam. Selanjutnya ada mujtahid mugayyad, yaitu orang-orang yang berijtihad dengan mengikatkan diri pada ulama salaf tertentu, serta kesanggupannya untuk menilai pendapat lebih utama di antara pendapat berbeda yang ditemukan serta mampu menetapkan riwayat yang lebih kuat. Misalnya, Nasaruddin Albani. Selanjutnya ada metode ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma sendiri memiliki arti kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syarah yang ditetapkan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Adapun contoh ijma adalah ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua ada qiyas. Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang ditetapkan dengan cara membandingkan dengan hukum peristiwa yang lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Contohnya adalah mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Yang ketiga ada istihsan. Ihtisan merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Contohnya adalah wasiat. Mereka memiliki qiyas tidak diperbolehkan, namun terdapat dalam Al-Quran, maka wasiat pun diperbolehkan. Selanjutnya ada urf. Urf sendiri. Selanjutnya ada maslahah mursalah. Merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratannya, karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya. Selanjutnya ada istishab. Istishab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam ada urf. Urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-temurun. Contohnya adalah halal bihalal yang dilakukan setelah hari raya. Yang ketujuh ada sajwi zariyah. Sajwi zariyah merupakan sesuatu yang secara lahiriah boleh, tetapi tidak mengarah ke maksiatan. Contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian. Yang kedelapan ada qaul al-sahabi. Merupakan pendapat para sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan oleh Rasulullah SAW setelah wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak dapat diterima. Yang kesembilan ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan untuk umat terlebih dahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa. Kegunaan ijtihad. Ijtihad memiliki fungsi sebagai dasar dalam membantu umat muslim untuk menemukan solusi hukum dari masalah yang tidak memiliki dalil dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat muslim dalam beribadah pada waktu dan tempat tertentu.
Berikut beberapa fungsi dan manfaat ijtihad yang wajib diketahui oleh umat muslim. Yang pertama, ijtihad membantu umat muslim ketika dihadapkan masalah baru untuk muslim akan mengetahui hukumnya ketika berijtihad walaupun masalah tersebut belum memiliki hukum Islam. Yang kedua yaitu ada ijtihad membantu umat muslim untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dalam agama Islam sesuai dengan keadaan, waktu, serta perkembangan zaman. Yang ketiga, ijtihad dapat digunakan untuk menetapkan fatwa tentang semua topik yang tidak terkait dengan halal dan haram. Yang keempat, ijtihad membantu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang terakhir, ada ijtihad menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam untuk mampu menjawab tantangan dalam perubahan zaman. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Angelia Agustin. Kepada Saudari Angelia Agustin dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Adinda Ramadana. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kedudukan ijtihad dalam sumber ajaran Islam. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada, yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengarahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilaksanakan saat ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Selanjutnya, fungsi ijtihad sendiri di dalam Islam. Yang pertama, fungsi ijtihad al-ruju' atau kembali, yang artinya mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, yang artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, yang artinya memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Berikutnya ada contoh ijtihad. Yang pertama, tentang penentuan 1 Syawal. Para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal. Juga penentuan awal Ramadan. Masing-masing dari mereka memiliki dasar hukum dan cara dalam perhitungannya. Bila telah ketemu kesepakatan, ditentukanlah 1 Syawal itu. Yang kedua, tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah SAW, bayi tabung belum ada. Akhir-akhir ini, bayi tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan. Jadi, dengan cara ini berharap dapat memenuhi pemecahan masalah agar dapat memperoleh keturunan. Yang ketiga, ada pada dasarnya ijtihad berguna untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Sekarang kami akan membuka sesi diskusi di mana rekan-rekan kelas G dapat bertanya, menjawab, dan menanggapi tentang presentasi yang kami presentasikan melalui kolom diskusi yang telah disiapkan. Baik, kami akhiri. Apabila ada kesalah kata maupun perilaku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.